DPR RI lakukan perubahan HGU. Para pengusaha akan berpikir dua kali atas terjadi kebijakan ini. Salam planter Indonesia, semoga Anda sehat selalu, tidak kurang suatu apapun. Di hari yang berbahagia ini, ATR BPN pastikan alokasi plasma sawit jadi 30% saat lakukan pembaruan HGU. Dalam rapat kerja dengan Komisi 2 DPR RI pada Kamis 30 bulan 1 2025, Kementerian ATR BPN akan menerapkan kebijakan baru terkait pembaruan HGU perpanjangan dengan menetapkan pemberian alokasi plasma sawit naik dari sebelumnya 20% menjadi 30%. Diungkapkan Menteri ATR BPN Nasron Wahid, untuk pembaruan HGU, pemerintah menetapkan tambahan alokasi plasma 10% sehingga total alokasi menjadi 30%. Kebijakan ini dirancang untuk memastikan bahwa masyarakat lokal mendapatkan manfaat lebih besar dari pengelolaan lahan. Sementara itu, pemegang HGU yang telah menikmati lahan selama 60 tahun, 35 tahun ditambah 25 tahun perpanjangan, dan mengajukan pembaruan selama 35 tahun lagi harus memberikan tambahan 10% alokasi plasma. Ini untuk memastikan keadilan bagi masyarakat, tegas Nasron dalam rapat kerja dengan Komisi 2 DPR RI yang dipantau pada hari Kamis tanggal 30 bulan 1 2025. Dalam rapat tersebut, Nusron mengakui bahwa kebijakan ini mungkin tidak disukai oleh para pengusaha pemegang HGU. Namun, ia menegaskan bahwa langkah ini diperlukan untuk mencegah penguasaan lahan skala besar oleh segelintir perusahaan. Dengan mengedepankan prinsip keadilan dan pemerataan, pemerintah berharap dapat meningkatkan kesejahteraan petani, menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. Ini adalah langkah besar menuju keadilan agraria. Kami yakin dengan kebijakan ini petani akan lebih sejahtera dan ekonominya akan tumbuh berlanjut, kata Nusron. Pada saat ini sekitar 16 juta hektar lahan dikuasai oleh 2.869 perusahaan. Jika tidak ada perubahan, ketimpangan ini akan terus terjadi. Kami ingin lebih banyak petani yang menikmati manfaat dari pengelolaan lahan, ujarnya. Selain alokasi plasma, pemerintah juga mendorong keterlibatan petani dalam rantai pasok suplai perusahaan seperti pengangkutan dan pengadaan pupuk. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam keadaan kegiatan ekonomi. Kebijakan baru ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menciptakan sistem pengolahan lahan yang lebih adil dan berkelanjutan. Kita tahu sobat, selama ini perkebunan sawit sangat luas yang mana dipunyai oleh seorang pengusaha sawit. Ini Gusron memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bisa berkembang dalam pertanian di sektor kelapa sawit ini, yaitu mengembangkan sayapnya dari sektor plasma, yang mana kuota dari plasma ditingkatkan dan juga para petani diberikan kesempatan dalam menyuplai pupuk ataupun kegiatan yang ada di perusahaan tersebut. Jika hal tersebut betul-betul terlaksana di Indonesia, maka merupakan suatu angin segar bagi rakyat Indonesia dan juga dapat menambah faktor ekonomi menjadi lebih meningkat dan maju. Kita lihat bagaimana perkembangan dari pejabat yang ada di pusat, apakah betul-betul ia dilaksanakan, apakah terbit peraturan ada yang telah ditetapkan menjadi hal yang nyata, sehingga masyarakat ataupun petani yang ada di Indonesia ini bisa lebih baik untuk melakukan kegiatan dalam bidang ekonomi di perkebunan kelapa sawit ini menjadi lebih baik dan bisa menciptakan suatu lapangan kerja untuk petani ataupun masyarakat yang ada di Indonesia. Dengan yang adanya hasil rapat ini, kita akan menunggu bagaimana hasilnya, apakah hasilnya sudah positif terlaksana dan ditetapkan ketentuan dan peraturan untuk petani ataupun masyarakat Indonesia. Selama ini perusahaan ataupun pengusaha pemilik kendali penuh terhadap harga yang ada di kelapa sawit sendiri, dan juga menjadi dampak yang sangat tidak baik bagi petani kelapa sawit.
yang seringnya turun harga kelapa sawit yang tidak menentu yang telah ditetapkan. Kadang hal itu menjadi suatu permasalahan yang serius bagi petani kelapa sawit. Dengan hal seperti ini, mudah-mudahan apa yang diharapkan bisa menjadi suatu kenyataan bahwa bisa menormalisirkan harga dari kelapa sawit itu tetap normal dan juga bisa menjadi jangkauan yang mampu untuk petani dalam melaksanakan kegiatannya sehari-hari. Dan pemerintah juga perlu mengapresiasikan petani apa yang dikeluhkan selama ini. Juga harga pupuk mempunyai pengaruh yang sangat kuat bagi petani, yang mana harga pupuk ini tidak menentu, bahkan pernah mencapai harga 1 juta per 1 karung yang berisi 50 kg dan tidak seimbang dengan nilai jual kelapa sawit yang didapatkan oleh petani, disebabkan kendali harga dipegang oleh perusahaan kelapa sawit ataupun pengusaha yang mempunyai perusahaan tersebut. Baik sobat planter seluruh Indonesia, itulah yang saya sampaikan. Semoga hal ini dapat terselesaikan dengan baik dan dapat juga kita rasakan bersama dengan normalnya semua yang ada di perkebunan kelapa sawit. Kalau ada kata yang salah, saya mohon maaf. Sampai jumpa di channel saya berikutnya.